Di sebuah aliran kali baru, Tambun, Bekasi, warga telah bertahun-tahun resah karena keberadaan sebuah beton besar misterius yang tak kunjung bisa dipindahkan. Sudah puluhan tahun banjir berada di sana, saat ini Kang Dedi menormalisasi kali baru. Ada beton itu bikin geger karena memancarkan aura aneh dan sering memunculkan penampakan. Kang Dedi Mulyadi, KDM, yang dikenal sebagai tokoh rakyat dan penumpas hal mistis dengan pendekatan logika, datang langsung ke lokasi setelah menerima aduan warga. Namun, saat KDM turunkan alat berat, ekskavator dan kren besar untuk mengangkat beton, semua gagal total. Beton itu tak bergeming, malah operator ekskavator mendadak kesurupan. Di dalam beton, ternyata ada tumpukan sampah gaib, benda-benda aneh seperti dupa terbakar yang tak pernah habis, boneka nyempil, dan keris patah. Melihat keanehan makin menjadi, KDM menghubungi Ustadz Danu, ahli spiritual yang terkenal sering menyingkap kejadian gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel Abdur Story. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah penuh misteri dan keajaiban yang tidak akan kalian lupakan. Cerita tentang keris pangiket jagat, segel gaib yang menyelamatkan dunia, dan pertarungan epik antara cahaya dan kegelapan yang terjadi di Kali Baru Tambun, Bekasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Jika kamu suka dengan cerita ini, share ke teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri yang penuh ketegangan ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan dari Allah SWT. Mari kita ikuti cerita ini, dan semoga bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Selamat menonton. Tak ada yang benar-benar tahu kapan beton besar itu muncul pertama kali di aliran Kali Baru, Tambun, Bekasi. Warga hanya mengingat, suatu hari di awal tahun 90-an, alat berat dari proyek pengurugan tanah datang, bekerja seperti biasa, lalu mendadak berhenti. Di tengah sungai yang kering karena musim kemarau panjang, muncul struktur keras seperti batu raksasa. Warnanya abu-abu gelap, tak serupa beton biasa. Bau anyir langsung menyeruak, membuat pekerja proyek mundur satu persatu. Sejak hari itu, beton itu tidak pernah bergeser, seolah berakar di dasar bumi. Waktu berlalu, proyek itu bubar tanpa penjelasan. Beton itu tetap di sana, dan warga mulai terbiasa menyebutnya batu angker. Setiap malam Jumat Kliwon, anak-anak dilarang mendekat, sebab suara aneh sering terdengar dari arah kali, tangisan lirih, bunyi rantai diseret, atau bau kemenyan yang entah dari mana asalnya. Beberapa orang tua bahkan mengaku melihat sosok berjubah hitam duduk termenung di atas beton, memandang ke arah utara, arah yang dipercaya sebagai gerbang gaib. Anehnya, tak ada lumut atau tanaman liar yang tumbuh di atas beton itu, meski bertahun-tahun terendam air. Permukaannya tetap bersih, seakan ada yang merawat. Suatu hari, warga mencoba mengukurnya. Hasilnya membingungkan, panjang 2 meter, lebar 1 meter, tapi saat diketuk, terdengar gema dalam, seolah ada ruang kosong di dalamnya. Sejak itu, rasa penasaran bercampur takut mulai menyelimuti masyarakat. Bahkan ada yang percaya, beton itu bukan sekadar sisa proyek, melainkan segel dari zaman kuno yang tak boleh dibuka. Seorang pria tua, penjaga musala di pinggir kali, pernah bercerita sambil gemetar, dulu, malam-malam pernah ada orang bawa truk dan coba angkut beton itu. Gagal, ban truknya pecah, sopirnya kesurupan, lalu hilang akal seminggu. Cerita itu menyebar seperti api disiram bensin. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Anak-anak sekolah pun mulai menjadikan beton itu sebagai bahan cerita horor di malam takbiran, menyebutnya sebagai kuburan jin pemakan janin. Meski begitu, pemerintah daerah tak pernah menganggap serius. Bagi mereka, itu hanya beton proyek gagal, tak lebih. Tapi warga tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semakin dicueki, semakin besar aura mistisnya. Burung-burung enggan terbang melintasi daerah itu. Ikan-ikan tak pernah mau berenang mendekat. Dan dari tahun ke tahun, misterinya makin tebal, makin menyeramkan. Sampai akhirnya, di awal 2025, saat warga kembali digegerkan oleh munculnya bau busuk dari arah kali, nama Kang Dedi Mulyadi disebut-sebut. Kalau KDM yang turun tangan, mungkin misteri ini bisa berakhir. Seru warga.
Tanpa disangka, seminggu kemudian, pria bersorban putih itu benar-benar datang, dan dari sinilah kisah beton gaib di Kali Baru memasuki babak barunya yang lebih mencekam. Kedatangan Kang Deddy Mulyadi disambut gegap gempita warga Tambun. Dengan langkah tenang dan sorban putih khasnya, ia menatap lurus ke arah beton yang selama ini menjadi sumber ketakutan kolektif masyarakat. "Kita buktikan hari ini," ucapnya pelan tapi penuh wibawa. 2 unit ekskavator besar didatangkan khusus dari luar kota. Operatornya orang-orang pilihan, berpengalaman menangani proyek besar dan tak percaya hal-hal mistis. Tapi hari itu, semua logika akan dipatahkan satu persatu. Mesin dinyalakan, lengan baja ekskavator mulai menggali tanah di sekitar beton. Bunyi logam menghantam keras, tapi beton itu tak bergeming. Bahkan ketika besi pencekam mencoba mengangkatnya, seluruh badan ekskavator bergetar hebat seperti dihantam dari bawah. Operator menghentikan mesin dan keluar dengan wajah pucat pasi. "Ini bukan beton biasa, Pak Deddy, rasanya seperti nabrak sesuatu yang hidup," katanya terbata-bata. Tak menyerah, Kang Deddy perintahkan alat kedua turun tangan. Kali ini lebih besar, lebih kuat. Namun saat garpu besi menyentuh sisi beton, mesin mendadak mati total. Operator terkulai di dalam kabin, mulutnya komat-kamit mengucap kata-kata aneh dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ketika dibawa turun, matanya menatap kosong. "Buka, jangan, buka," katanya lirih, lalu pingsan. Warga berteriak, beberapa anak-anak menangis histeris. Atmosfer berubah menjadi pekat dan menyesakkan. Petugas keamanan dan relawan desa mulai ketakutan. Satu persatu warga yang tadinya penasaran memilih mundur, bersembunyi di balik pagar atau balik badan. Di udara mulai tercium bau terbakar, tapi tak ada api dimanapun. Kang Deddy menatap beton itu lagi, kali ini lebih serius. "Ini bukan sekadar proyek gagal," gumamnya. Ia meminta seluruh alat berat mundur dan menghentikan pengerjaan sementara. Malam itu, warga berkumpul di musala. Kang Deddy duduk bersama para sesepuh dan tokoh masyarakat. Mereka mulai membahas cerita lama, kisah tentang ritual aneh di masa lampau, dan tentang seseorang yang pernah mencoba membongkar rahasia Kali Baru namun menghilang tanpa jejak. Salah satu warga tua berkata pelan, "Beton itu, konon katanya, menutup sesuatu. Kalau dibuka tanpa izin, bisa membuka jalan bagi makhluk dari sisi lain." Dengan napas berat, Kang Deddy berkata tegas, "Besok kita undang orang yang bisa melihat lebih dalam dari yang kasat mata. Saya tak percaya mitos, tapi saya percaya pada peringatan." Dan dengan itu, nama Ustadz Danu pun disebut untuk pertama kalinya dalam forum malam itu. Warga hanya bisa diam, menunggu, karena mereka tahu, misteri ini baru saja membuka lapisan pertamanya. Malam setelah Kang Deddy menghentikan pengerjaan, suasana Kali Baru berubah menjadi lebih mencekam dari biasanya. Angin tak berembus, namun dedaunan berguguran seperti digoyang sesuatu yang tak terlihat. Warga yang rumahnya berdekatan dengan sungai, melaporkan suara aneh dari arah beton. Seorang ibu-ibu bernama Bu Yati bersumpah mendengar suara wanita tertawa pelan, lalu menangis meraung diiringi bunyi percikan air. Tapi saat ia mengintip dari celah jendela, hanya ada kegelapan pekat dan bayangan samar berdiri di atas beton. Tengah malam, seorang remaja bernama Rehan yang nekat merekam video menggunakan drone, menangkap sesuatu yang membuatnya syok. Dalam rekamannya, terlihat jelas sesosok wanita berambut panjang mengenakan kain putih lusuh, berdiri di atas beton sambil menatap ke arah kamera. Matanya merah menyala, rambutnya terurai hingga menutupi wajah. Saat drone mendekat, sosok itu menghilang seketika, dan sinyal drone langsung terputus. Rehan pingsan saat itu juga, dronenya jatuh dan ditemukan rusak parah di pagi hari, dikelilingi oleh puluhan bangkai burung kecil. Kabar penampakan itu menyebar dengan cepat. Banyak warga mulai membakar kemenyan di depan rumah masing-masing, berharap terhindar dari gangguan. Para lansia yang dulunya enggan bicara, mulai angkat suara. Mereka bilang, wanita itu adalah penjaga segel, makhluk halus yang dikutuk menjaga gerbang dunia bawah agar tidak terbuka. Dia bukan hantu biasa. Kalau dia muncul, artinya benteng gaib sudah terguncang, ujar Mbah Raji, sesepuh yang dikenal punya ilmu laduni. Mendengar itu, Kang Deddy kembali ke lokasi siang harinya. Namun kali ini, ia tidak membawa alat berat. Ia hanya berdiri di tepi sungai, menatap beton yang kini tampak berbeda. Di permukaannya muncul goresan-goresan halus membentuk aksara kuno, seperti tulisan yang terbakar ke dalam dinding beton.
Kang Dedi meminta seorang ahli epigrafi lokal menerjemahkannya. Hasilnya membuat bulu kuduk semua orang merinding. Aku dijaga oleh darah, dibuka oleh darah, dan akan mengalirkan darah jika dibangunkan. Kang Dedi tak ingin gegabah. Ia segera menghubungi seseorang yang selama ini dikenal mampu menangani perkara-perkara gaib dengan cara lembut dan penuh ilmu, Ustadz Danu. Tanpa banyak bicara, Ustadz Danu mengiyakan dan berjanji akan datang 3 hari kemudian. Warga diminta bersabar, tidak menyentuh lokasi, dan terus berzikir selama malam-malam menjelang kedatangannya. Dan benar saja, malam ketiga menjelang kedatangan Ustadz Danu, penampakan itu kembali muncul. Kali ini bukan hanya satu orang yang melihat. Puluhan warga menyaksikan dengan mata kepala sendiri, wanita berambut panjang itu berjalan di atas air menuju beton, lalu duduk bersila seperti bertapa. Kali baru yang tadinya tenang, mendadak memantulkan cahaya hijau samar dari dasar sungai. Warga pun sadar, apapun yang selama ini tersegel di bawah beton itu, sedang bangkit perlahan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Ustadz Danu datang ke lokasi dengan wajah serius, membawa serta beberapa santri dan tasbih panjang yang biasa ia gunakan dalam ruqyah berat. Ia tidak banyak bicara, hanya meminta warga menepi dan mematikan semua alat elektronik. Kang Dedi berdiri di sampingnya, mengangguk pelan. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit yang semula cerah perlahan berubah kelabu, meski tak ada ramalan hujan. Jangan kaget dengan apa yang akan terlihat nanti, bisik Ustadz Danu sebelum melangkah ke tepi beton. Dengan lantunan zikir pelan dan doa-doa khusus, Ustadz Danu menyentuh permukaan beton. Tiba-tiba, seluruh beton bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ikut membaca doa. Sebuah retakan kecil muncul di salah satu sisi. Perlahan-lahan, batu itu mulai terbuka seperti terbelah dari dalam. Suara lirih seperti lolongan terdengar, namun tak ada angin, tak ada hewan, hanya kehampaan. Saat retakan itu cukup besar, Ustadz Danu memberi isyarat untuk berhenti. Cukup, lihat isinya, tapi jangan disentuh, katanya. Kang Dedi, bersama 2 relawan yang berani, menggunakan kamera khusus untuk mengintip ke dalam celah beton. Apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Di dalam rongga gelap itu tersusun tumpukan benda-benda aneh, tapi tak satu pun berdebu atau rusak. Ada dupa menyala sendiri tanpa api, boneka tua dengan mata rusak, kain kafan yang menggantung tanpa pengait, dan keris patah yang bergetar pelan seperti hidup. Aroma menusuk seperti daging busuk dan dupa basi bercampur menjadi satu, membuat beberapa warga muntah. Yang paling mengerikan, di pojok beton terdapat sebuah kendi besar dengan tali merah melingkar, dan di atasnya ada tulisan aksara kuno yang berubah-ubah bentuk setiap kali dilihat dari sudut berbeda. Kamera digital yang mencoba merekam isi dalam beton langsung rusak, layarnya gelap, dan baterainya panas seperti terbakar. Salah satu relawan yang mengintip lebih dekat langsung jatuh pingsan. Mulutnya berbusa, dan ia mengigau, "Jangan buka kendi, darah akan tumpah, darah akan tumpah." Ustadz Danu segera menutup kembali celah beton itu dengan doa dan menabur garam serta air ruqyah di sekelilingnya. Apa yang ada di dalam sini bukan benda, mereka adalah peninggalan dari perjanjian lama, ditanam untuk menyegel sesuatu. Dan jika kendi itu pecah, maka segel akan runtuh. Sesuatu yang lebih tua dari jin akan bangun. Suara Ustadz Danu dalam dan dingin, membuat semua yang mendengar tak bisa berkata-kata. Kang Dedi memandang beton itu, kali ini tidak sebagai seorang pemimpin rakyat, tapi sebagai manusia biasa yang tengah berdiri di atas batas dunia yang rapuh. Malam itu, warga memilih tidak keluar rumah. Langit tambun seperti menahan hujan yang tak turun-turun, petir menyambar jauh tanpa suara. Di musala kecil dekat lokasi, Kang Dedi dan Ustadz Danu berzikir bersama para tokoh agama. Beton itu kini bukan lagi sekadar misteri, ia adalah peti tua dari rahasia dunia lain, dan manusia hanya kebetulan hidup di atasnya. Pagi hari setelah penampakan isi beton, suasana tambun masih diliputi ketegangan. Warga tidak berani melintasi area dekat kali baru, bahkan suara ayam pun terdengar pelan seolah ikut takut. Kang Dedi dan Ustadz Danu kembali berdiskusi di pendopo desa, ditemani tokoh adat dan ahli sejarah lokal. Dari penelusuran naskah kuno dan cerita rakyat yang terlupakan, terkuaklah sebuah kisah lama. Di masa penjajahan, pernah ada ritual penyegelan makhluk penjaga gerbang bawah tanah yang dipimpin oleh seorang dukun kasepuhan dari Karawang, menggunakan media kendi, darah, dan batu besar sebagai segel. Segel itu, menurut naskah tua yang baru ditemukan di loteng masjid,
hanya bisa dibuka oleh darah dari keturunan asli penyegelnya, atau jika ada campur tangan kekuatan besar yang mengguncang alam spiritual sekitarnya. Tak heran ekskavator gagal angkat, ini bukan soal beratnya beton, tapi beratnya energi yang dikunci di dalamnya, ujar Ustadz Danu. Kang Dedi terdiam lama, lalu berkata, kita butuh tahu siapa garis keturunan itu. Kalau dia masih hidup, maka bahaya bisa datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Sore harinya, seorang pria tua datang dari Cikarang, mengaku sebagai keturunan terakhir dari dukun Kasepuhan yang disebut dalam naskah itu. Namanya Mbah Gondo, dan tubuhnya dipenuhi raja kuno. Ia datang tanpa undangan, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat mendekati beton, Mbah Gondo langsung jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Air matanya menetes ke tanah, dan tiba-tiba angin berhembus keras ke arah kali, meski langit cerah. Segelnya mulai retak, ada yang bangkit dari dalam tanah, ucapnya gemetar. Mbah Gondo memperingatkan, jika kendi pecah, 3 makhluk penjaga gerbang alam bawah akan bebas. Mereka bukan jin, bukan setan, tapi entitas purba dari zaman sebelum manusia mengenal api. Makhluk-makhluk itu tak bisa dibunuh, hanya bisa disegel kembali. Tapi untuk menyegelnya, dibutuhkan tumbal darah dari garis penyegel pertama. Dan Mbah Gondo sadar, nasibnya sudah tertulis sejak ia lahir, untuk menjadi penutup terakhir dari segel warisan leluhurnya. Kang Dedi menolak solusi tumbal. Nyawa manusia bukan alat barter gaib, tegasnya. Tapi Ustadz Danu mengingatkan, kadang dunia gaib tidak tunduk pada moral dunia manusia. Mereka bicara dalam bahasa keseimbangan. Jika segel dibuka, dunia nyata akan kacau. Akan ada korban lebih besar. Ustadz Danu pun menyarankan sebuah jalan tengah, melakukan ritual penundaan waktu. Ritual itu butuh tempat bersih, 40 malam zikir tanpa henti, dan pengawasan roh penjaga yang tidak bisa dikendalikan manusia. Malam itu, seluruh warga Tambun berkumpul dalam ketakutan dan doa. Gema azan dikumandangkan berulang-ulang dari masjid kecil di pinggir kali. Di dalam beton yang perlahan menghitam, kendi bergetar hebat seperti hendak meledak dari dalam. Ritual penundaan harus dilakukan sebelum malam ke-40. Karena saat itu, bulan berdarah akan muncul di langit Tambun, dan jika segel belum tertutup kembali, sesuatu akan naik ke permukaan. Ritual penundaan dimulai 3 hari setelah pertemuan besar itu. Di pinggir kali baru, dibangun sebuah area khusus yang dilingkari garam, 7 batu sungai, dan 7 pohon pisang raja sebagai pelindung alami. Ustadz Danu memimpin langsung prosesi awal, diiringi lantunan zikir dari 40 warga terpilih yang telah berpuasa dan mandi kembang 7 rupa. Setiap malam, mereka bergiliran berzikir tanpa henti, menjaga titik-titik arah mata angin agar energi gelap tidak keluar dari jalur. Kang Dedi, meskipun bukan ahli spiritual, tetap hadir dan ikut duduk bersama mereka, dengan tekad untuk tidak membiarkan rakyatnya sendiri menghadapi ancaman ini. Pada malam ke-7, gangguan pertama datang. Seorang warga penjaga arah barat tiba-tiba menjerit keras, tubuhnya kaku seperti patung, dan dari mulutnya keluar suara perempuan parau yang berkata, kalian menunda apa yang sudah ditentukan, kalian akan gagal. Suasana kacau. Ustadz Danu segera membacakan ayat-ayat pelindung, dan tubuh si penjaga jatuh lemas. Tapi setelah itu, gangguan semakin sering. Bayangan hitam berkelebatan di pohon-pohon sekitar, api lilin padam sendiri meski tak ada angin, dan air kali mendadak berwarna merah saat dini hari. Malam ke-13, serangan terjadi secara masif. Semua lilin ritual padam serentak, dan dari tengah kali terdengar suara gamelan Jawa kuno yang mengalun pelan. Ustadz Danu segera menyuruh semua warga masuk dalam lingkaran perlindungan. Dari arah beton yang menghitam, muncul 3 sosok hitam tinggi besar, matanya merah membara, dan tubuhnya seolah terdiri dari asap padat bercampur darah. Mereka bukan makhluk biasa, mereka adalah 3 penjaga kendi, entitas purba yang kini mulai terbangun dari tidur ribuan tahun. Salah satu dari mereka mendekat ke arah Kang Dedi dan berbisik tanpa suara, namun Kang Dedi bisa mendengar langsung di dalam kepalanya, tinggalkan tempat ini, atau kota ini jadi kuburan. Kang Dedi bergeming, menatap mereka dengan tenang, lalu menjawab dengan lantang, selama rakyatku belum menyerah, aku juga tidak akan mundur. Suara itu tertawa, tapi tawa yang mengerikan, seperti tawa anak kecil yang mengalun dari dalam peti mati. Sosok-sosok itu menghilang begitu saja, namun semua yang hadir tahu, itu bukan peringatan. Itu adalah awal perang dimensi. Ustadz Danu mulai melemah. Energi spiritual yang dipancarkan dari kendi semakin besar setiap malam,
dan beberapa kali ia harus diruqyah balik oleh muridnya sendiri. Kita sedang berhadapan dengan entitas yang tak bisa diusir, hanya bisa dikunci kembali dengan perjanjian baru, ucapnya lirih. Tapi untuk membuat segel baru, dibutuhkan benda gaib dari masa lampau, benda yang dulunya pernah digunakan untuk memanggil entitas. Itu, dan sekarang telah hilang sejak zaman penjajahan. Satu-satunya petunjuk adalah prasasti kecil yang ditemukan Mbah Gondo di bekas makam kakek buyutnya, bertuliskan kata dalam bahasa kuno, Pusering Tanah, Cahya Peteng, Pangaribawa Wesi Aji. Sebuah sandi yang dipercaya menunjuk ke lokasi pusaka pemanggil makhluk, keris Wesi Kuning yang disebut Pangiket Jagat. Dan kini, satu misi baru dimulai, Kang Dedi harus mencarinya sebelum malam ke-40 tiba. Karena jika keris itu tidak ditemukan, maka ritual penundaan akan gagal, dan kendi darah akan pecah, membebaskan sesuatu yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun. Malam itu, setelah membaca kembali prasasti kuno warisan Mbah Gondo, Kang Dedi memutuskan untuk memulai pencarian keris Pangiket Jagat. Prasasti tersebut menyebutkan tentang Pusering Tanah, Pusat Tanah, yang diyakini merujuk pada sebuah lokasi keramat di antara perbatasan Tambun dan Karawang, Sendang Petak Wulung, mata air tua yang konon menjadi tempat bertapa para leluhur Raja Pajajaran. Tak banyak yang tahu letaknya, karena tempat itu telah ditutup sejak puluhan tahun dan dikelilingi oleh hutan larangan. Bersama 3 orang terpercaya, termasuk Mbah Gondo dan satu anggota tim spiritual Ustadz Danu, Kang Dedi berangkat diam-diam di malam hari. Mereka membawa peralatan ritual, senter, dan peta tua yang menunjukkan jalur lama menuju Sendang. Namun, belum sampai 1 kilometer ke dalam hutan, mereka disambut oleh kabut tebal yang muncul mendadak. Suara burung hantu terdengar terlalu dekat, dan setiap ranting yang diinjak terasa seolah ada yang menjaganya. Mbah Gondo menghentikan langkah dan berkata, "Mereka tahu kita datang, kita mengusik waktu yang tertidur." Setibanya di Sendang Petak Wulung, mereka menemukan batu besar berbentuk lonjong dengan lumut yang menempel seperti urat. Di tengah batu, tertancap sebilah keris kecil, tapi setiap kali mereka mencoba mendekat, tanah bergetar halus dan suara perempuan menangis terdengar dari dalam bumi. Mbah Gondo menggenggam tasbihnya erat-erat. Ini bukan keris biasa, ini pemanggil dan pengikat sekaligus. Tapi mengambilnya berarti membuka jalur 2 arah, ucapnya tegas. Kang Dedi tetap maju. Ia tahu waktu hampir habis. Dengan doa dan ritual singkat, Kang Dedi mencabut keris itu. Tiba-tiba langit berkilat meski tak ada petir. Kabut menghilang seketika, digantikan oleh keheningan yang menusuk. Tapi tak lama, tanah di sekitar mereka bergemuruh, dan dari balik pepohonan muncul sesosok siluman ular raksasa, matanya menyala merah dan sisiknya menghitam. Itu penjaga terakhir, dia penjaga keris, teriak Mbah Gondo. Mereka lari, tapi ular itu mengejar dengan kecepatan luar biasa, menyapu pohon dan tanah dengan ekornya. Di tengah pelarian, Kang Dedi terpeleset dan hampir terinjak siluman itu. Namun entah dari mana, suara bacaan doa menggema keras dari kejauhan. Itu suara Ustadz Danu dan para santri yang melakukan ruqyah jarak jauh dari Kalibaru. Siluman itu meraung, lalu tubuhnya membeku seperti batu. Mbah Gondo segera menarik Kang Dedi dan mereka berlari keluar hutan sambil membawa keris. Begitu mereka menjejakkan kaki kembali keluar batas hutan, siluman itu runtuh jadi debu, dan angin malam kembali normal. Kini keris Pangiket Jagat sudah di tangan. Namun waktu terus berjalan, malam ke-35 telah mendekat, dan ritual segel ulang harus dimulai secepatnya. Tapi pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan keris dan zikir? Karena di bawah sana, di balik beton dan kendi retak itu, sesuatu sudah membuka mata, menatap dunia dengan kelaparan yang tak pernah dikenalnya selama ribuan tahun. Malam ke-36, langit Tambun tampak retak oleh kilat yang tak disertai hujan. Warga dilarang keluar rumah, listrik padam total atas permintaan tim spiritual Ustadz Danu. Di pinggir Kalibaru, ritual besar telah disiapkan, 99 lilin dinyalakan membentuk formasi bintang 9, di tengahnya diletakkan keris Pangiket Jagat dan kendi yang hampir pecah. Kang Dedi, berdiri di antara lingkaran doa, tubuhnya masih lelah setelah perjalanan dari Sendang Petak Wulung, namun tatapannya tajam. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang menyegel, tapi tentang memilih siapa yang harus dikorbankan agar dunia tetap utuh. Ustadz Danu membuka ritual dengan takbir yang menggema ke seluruh penjuru desa. Zikir dimulai, bergema serempak oleh puluhan santri, tokoh agama, bahkan warga biasa. Namun tak lama setelah itu,
tanah mulai bergetar. Dari arah beton misterius, 3 sosok hitam penjaga kendi muncul lagi, kali ini dalam bentuk yang lebih mengerikan. Mata mereka kini merah menyala, tubuhnya membesar 2 kali lipat, dan aura panas menyengat dari kulit mereka. Kalian melanggar batas. Kalian harus memilih, kendi ditutup atau darah ditumpahkan. Raung salah satu sosok, suaranya seperti campuran gong rusak dan tangisan bayi. Tiba-tiba, kendi retak semakin besar. Dari dalamnya muncul asap merah pekat dan pusaran energi yang menyeret apa saja di sekitarnya. Seorang santri terlempar dan pingsan, sebagian batu pelindung ritual hancur. Ustadz Danu jatuh berlutut, darah menetes dari hidungnya, namun ia tetap melantunkan ayat-ayat ruqyah tingkat tinggi. Kerisnya, tempelkan keretakan kendi. Sekarang, teriaknya. Kang Dedi langsung maju menerjang pusaran gaib, memegang keris dengan tangan kosong meski panasnya membakar kulitnya. Begitu keris menyentuh retakan kendi, terdengar ledakan tanpa suara, sebuah dentuman sunyi yang membuat waktu seolah berhenti. Ketiga makhluk penjaga meraung keras dan menyerang seketika. Tapi sebelum mereka berhasil mencapai Kang Dedi, bayangan putih besar muncul dari balik langit, seperti sosok berjubah cahaya. Makhluk cahaya itu membentangkan tangan, dan ketiga entitas hitam langsung terbakar oleh cahaya yang memancar dari tubuhnya. Segel ini akan dikunci untuk 1000 tahun ke depan. Suara makhluk cahaya itu menggema, bukan hanya di telinga, tapi di hati semua yang hadir. Asap merah perlahan menghilang, kendi kembali utuh, kini menyatu dengan tanah. Keris pangiket jagat tenggelam masuk ke dalamnya dengan sendirinya. Ustadz Danu pingsan karena kehabisan energi spiritual. Kang Dedi berdiri terpaku, tangannya hangus sebagian, namun ia masih hidup. Langit kembali tenang, warga keluar rumah, menangis, sujud syukur. Tambun telah selamat, untuk saat ini. Tapi sebelum pergi, makhluk cahaya berbisik hanya kepada Kang Dedi, kau telah mengorbankan lebih dari tubuhmu, tapi ingat, segel ini hanya sementara. Akan ada yang mencari cara untuk membukanya kembali. Dan malam itu, meskipun segel telah berhasil dikunci, Kang Dedi sadar, perang belum berakhir. Ia baru saja memenangkan satu babak dari pertarungan panjang 2 dunia, dunia manusia, dan dunia yang seharusnya tak pernah dibuka. 3 hari setelah malam penyegelan, suasana di Tambun tampak damai di permukaan, namun tak seorang pun benar-benar bisa tidur nyenyak. Kang Dedi duduk di pendopo dengan tangan kanan yang dibalut perban penuh daun bidara. Tatapannya kosong, mengingat kembali bisikan makhluk cahaya malam itu. Akan ada yang mencoba membukanya kembali, dia bukan dari dunia kalian, tapi sudah menyusup dalam tubuh manusia. Kalimat itu terus terngiang, membentuk teka-teki besar, siapa yang dimaksud, dan kapan ia datang. Ustadz Danu yang masih dalam masa pemulihan tiba-tiba memanggil Kang Dedi. Ia menunjukkan lembaran kitab kuno yang baru ia temukan di balik rak kitab pesantren, seolah muncul sendiri. Kitab itu menulis sebuah nubuat dalam huruf Arab Pegon dan Sanskerta kuno. Di halaman terakhir, ada kalimat mencolok, ketika kendi ditutup bukan dengan darah, tapi dengan cahaya, maka waktu hanya ditunda, bukan dihentikan. Artinya, meskipun penyegelan berhasil, waktu akan terus berdetak menuju kehancuran selanjutnya, yang dikenal dalam teks itu sebagai jagat telur rubuh, 3 dunia runtuh serentak. Yang lebih mengerikan, dalam kitab itu juga tertulis nama seorang yang kelak akan menjadi perantara kehancuran segel, anak dari garis keturunan penjaga dan pengikat, lahir dari darah manusia tapi dibesarkan dengan energi gaib. Mbah Gondo langsung pucat saat mendengar bagian itu. Ia teringat cucunya yang hilang misterius 10 tahun lalu saat bermain di Kali Baru. Jangan-jangan, dia yang akan jadi kunci pembuka baru, gumamnya, gemetar. Kang Dedi menatap Ustadz Danu, kita harus menemukannya sebelum mereka yang lain menemukannya lebih dulu. Malam harinya, Kang Dedi bermimpi aneh. Ia melihat kota Tambun diliputi api tak kasat mata, orang-orang berjalan seperti mayat hidup, dan di tengahnya berdiri seorang pemuda berwajah teduh, namun mata sebelah kirinya memancarkan cahaya merah. Pemuda itu tersenyum dan berkata, kau sudah mengikatku, tapi aku sedang tumbuh. Saat waktuku tiba, tidak ada segel yang bisa menghentikanku. Kang Dedi terbangun dengan peluh dingin, napas terengah. Ia sadar, waktu yang diberikan oleh makhluk cahaya, hanyalah penundaan menuju ramalan besar. Keesokan harinya, sebuah kejadian menggemparkan Tambun kembali terjadi. Sungai Kali Baru tiba-tiba mengering tanpa sebab, dan dari dasarnya muncul lambang gaib berupa segitiga dengan lingkaran api di tengahnya. Para warga panik, dan Ustadz Danu langsung berkata,
itu simbol penggalan segel. Artinya seseorang sedang mengurai simpulnya dari jauh. Ada yang bergerak di balik bayangan. Dan tak mungkin itu manusia biasa. Maka dimulailah misi berikutnya, mencari sang pemuda misterius, anak dari garis darah pengikat, yang mungkin sudah bukan manusia sepenuhnya lagi. Dan kini Kang Dedi harus memilih, menghabisi anak itu demi mencegah kiamat segel, atau menemukan cara lain yang belum pernah dicoba umat manusia sebelumnya. Tapi waktu terus menipis. Ramalan jagat telur rubuh mulai menunjukkan tanda-tandanya. Dan Tambun, yang tadinya hanya kampung tenang, telah berubah menjadi pusat pertarungan terakhir antara terang dan kegelapan kuno. Malam yang dinantikan itu akhirnya tiba. Kang Dedi, yang sudah terkulai lelah dengan rasa cemas yang membara, berdiri di depan rumah tua milik Mbah Gondo. Sekali lagi, ia mengingat peringatannya, anak dari garis darah pengikat, pemuda yang selama ini ada dalam mimpinya. Tanpa sadar, ia merasa sudah dekat dengan jawaban. Di balik keris pengikat jagat yang masih terpendam dalam tanah, ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab, siapa yang akan mengakhiri segel itu? Apakah itu anak yang telah dilahirkan dengan darah yang sama, atau justru Kang Dedi sendiri yang harus menghadapi pilihannya? Namun sebelum ia bisa mengambil langkah lebih jauh, seorang pemuda muncul di depan rumah Mbah Gondo. Wajahnya tak asing, ia adalah anak dari keluarga penjaga yang hilang 10 tahun lalu. Namun, ada yang berbeda pada dirinya. Mata kirinya bersinar merah, seperti yang pernah terlihat dalam mimpinya. Pemuda itu tersenyum, namun senyumannya dingin dan penuh kebingungan. Kau mencari aku datang untuk menyelesaikan segalanya, ucapnya, suaranya rendah namun penuh kekuatan. Kang Dedi berdiri tegak, menatap pemuda itu dengan penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa tujuanmu? Tanya Kang Dedi, suara hatinya bergetar. Pemuda itu mengangkat tangan, dan dalam sekejap, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Aku bukan hanya keturunan penjaga, aku adalah pemutus segel yang telah ditunda. Segel yang kau buat bukanlah akhir dari segalanya, itu hanya menunda takdir, jawab pemuda itu dengan suara yang penuh kebijaksanaan, namun ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Kang Dedi terdiam sejenak, menyadari bahwa keputusan ini tak bisa dihindari. Apakah ia harus mengorbankan anak itu, menghancurkan satu-satunya harapan untuk menyegel kembali dunia dari kegelapan yang datang? Atau apakah ada cara lain yang bisa menyelamatkan keduanya? Di depan matanya, pemuda itu mengulurkan tangan, seolah menawarkan jalan untuk membebaskan segel, tetapi juga membiarkan kegelapan menguasai dunia. Jika kau memilihku, segalanya akan kembali normal. Tapi jika kau menolakku, dunia ini akan runtuh lebih cepat dari yang kau bayangkan. Dalam hati Kang Dedi, pertempuran batin yang sengit terjadi. Pilihannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh dunia. Jika ia membunuh pemuda itu, mungkin ia akan menghentikan kegelapan untuk sementara waktu, namun apakah itu akan benar-benar menyelamatkan dunia? Ataukah memilih menyelamatkan anak itu, memungkinkan dunia untuk menghadapi takdirnya, meskipun berarti kebebasan yang lebih besar bagi mereka yang bersembunyi di balik kegelapan? Dengan sebuah langkah maju, Kang Dedi menatap mata merah pemuda itu dan berkata, kita tidak bisa menghindari takdir. Tetapi kita juga bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Tanpa berkata lebih lanjut, Kang Dedi memegang keris pengikat jagat dan menancapkannya ke tanah, tepat di tengah lingkaran segel yang masih ada. Pemuda itu tersenyum lemah, lalu tubuhnya menghilang dalam asap putih yang samar. Segel yang telah dimulai dari malam pertama kini tertutup rapat. Namun, di kedalaman tanah dan waktu, kegelapan belum sepenuhnya pergi. Dalam perasaan tenang yang membungkus desa, Kang Dedi tahu satu hal pasti, perang ini mungkin telah berakhir untuk saat ini. Tetapi dunia ini akan selalu berada di ujung tebing, di antara cahaya dan kegelapan yang abadi. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir cerita. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, sahabat semua. Semoga kisah keris pengikat jagat dan perjalanan Kang Dedi di Kalibaru Tambun ini bisa memberikan kalian hiburan, serta pelajaran berharga tentang takdir, pilihan, dan perjuangan. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita seru lainnya. Jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan, karena kami sangat menghargai masukan dari kalian. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Allah SWT. Semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungannya dan diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah bersama kami.